Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Melanjutkan dari fight recap UFC 259 Petr Yan vs Aljamain Sterling, kali ini kita akan membahas gerakan-gerakan ilegal dalam MMA. Terlepas dari persepsi publik yang sudah lama tentang olahraga MMA sebagai sabung ayam tanpa batasan ini, MMA telah berevolusi dari yang semula bisa dibilang barbar menjadi olahraga yang diatur secara ketat. Untuk itu, beberapa peraturan dibuat dengan tujuan utama memastikan keselamatan para atlet. Akhirnya, dibuatlah Unified Rule of Mixed Martial Arts. Aturan ini mengatur mengenai larangan dan sanksi yang berlaku hampir di setiap negara. Sebetulnya aturan yang dibuat ada banyak, tapi Radio Tempur ringkas menjadi 10 gerakan yang paling sering terjadi. Dan ini dia 10 gerakan ilegal dalam MMA. Yang pertama, mengadu kepala. Dalam pertempuran MMA, tidak dipungkiri benturan kepala terjadi. Namun lain cerita jika benturan itu dilakukan secara sengaja oleh atlet. Jika juri mendapatkan benturan kepala dilakukan secara sengaja, maka juri akan mengurangi 1 poin dari skor penilaian. 1 poin ini penting loh. Dalam pertandingan 3 ronde, 1 poin bisa sangat berdampak bagi hasil pertandingan. Dalam hal benturan terjadi secara tidak sengaja pun, juri bisa saja mengurangi 1 poin dari fighter yang dianggap melanggar. Dan pertandingan akan dianggap no contest jika salah satu atlet menjadi tidak bisa melanjutkan pertandingan. Salah satu kejadian beradu kepala yang paling apes terjadi pada Stephen Bonnar dalam UFC 110 21 Februari 2010. Saat itu Stephen Bonnar bertarung melawan fighter asal Polandia Krzysztof Soszynski. Di pembukaan ronde ketiga, yang kedua menyerang kemaluan. Kalau ini sih tanpa penjelasan pun sudah jelas. Meskipun semua fighter di ajang kompetisi bela diri menggunakan protective cup, tetap saja rasa sakit bisa terjadi berkat serangan kemaluan ini. Namun menyerang kemaluan ini pun sulit ditentukan sengaja atau tidaknya. Pasalnya, tendangan yang kurang optimal atau meleset dari sasaran sering mendarat pada kemaluan lawan. Dan seperti aturan headbutting, sengaja atau tidaknya serangan pada kemaluan ini bisa menyebabkan juri mengurangi 1 poin. Contoh kejadian yang masih segar di ingatan kita mengenai serangan kemaluan yang berdampak pada hasil pertandingan adalah Deiveson Figueiredo versus Brandon Moreno, di mana pengurangan poin membuat hasil pertandingan menjadi seri. Yang ketiga, memukul kepala belakang dan bagiannya. Menurut gue pribadi, ini adalah salah satu aturan paling penting. Bagian kepala manusia terdiri dari banyak saraf. Trauma terlalu keras di bagian kepala belakang bisa menyebabkan kelumpuhan. Dan kejadian menyedihkan ini pernah terjadi pada salah satu calon bintang tinju, Prichard Colon. Seorang petinju muda dengan rekor tak terkalahkan 16-0. Namun siapa sangka, satu pertandingan bisa merubah tidak hanya karirnya, namun juga hidupnya. Ketika melawan Terrell Williams terus memukul belakang kepala Colon hingga 2 kali terjatuh di ronde 9. Di ronde 10, Colon dan timnya menolak untuk melanjutkan pertandingan. Colon dibawa ke rumah sakit, dan hasil diagnosa menyatakan Colon mengalami pendarahan otak. Setelah itu, Colon koma selama 221 hari, dan lumpuh hingga hari ini. Yang keempat, menyerang ke bawah dengan ujung sikut. Mungkin ini adalah peraturan MMA paling populer di masanya. Sebab aturan inilah yang mencoreng rekor sempurna salah satu atlet terbaik sepanjang masa, Jon Jones. Aturan ini juga biasa disebut dengan istilah 12-6 elbow. Artinya gerakan sikut yang menghantam lurus ke bawah menyerupai jarum jam. Aturan ini dibuat karena serangan sikut seperti ini hampir pasti merobek kulit tengkorak lawan dan menyebabkan cedera. Jon Jones harus menerima kekalahan pertama sekaligus satu-satunya kekalahan dalam karir MMA-nya ketika menghujani Matt Hamill dengan gerakan ini dalam The Ultimate Fighter Season 10 Final. Meskipun Jon Jones mendominasi total jalannya pertandingan, tapi aturan tetaplah aturan. Yang kelima, menendang atau menghantam dengan lutut kepala lawan yang sedang di bawah. Inilah aturan yang sedang panas-panasnya saat ini. Sama halnya dengan serangan ujung sikut yang sebelumnya, masih ada sebagian fans MMA tidak setuju dengan aturan ini. Pasalnya, MMA dulu, gerakan menendang kepala lawan yang sedang di bawah masih diperbolehkan.
Tapi kembali lagi, alasan utama dibuatnya Unified Rules of Mixed Martial Arts adalah untuk menjamin keselamatan atlet. Untuk istilah grounded enemy sendiri, ditentukan dari menempel atau tidaknya lutut seorang fighter di kanvas. Dan kemarin, lutut kanan Aljamain Sterling masih menempel di kanvas sebelum akhirnya dihantam dengan lutut Petr Yan. Yang keenam, menancapkan lawan ke lantai dengan kepala atau leher mereka. Gerakan ini umumnya disebut pile driver. Sama seperti larangan memukul kepala belakang, menancapkan lawan ke lantai dengan kepala atau leher mereka sangatlah berbahaya. UFC sendiri, pile driver sesempurna Undertaker memang tidak pernah terjadi, karena gerakan ini memang tidak mungkin bisa dilakukan di MMA. Namun gerakan yang hampir menyerupai adalah bantingan depan ketika lawan mencoba melakukan takedown. Meskipun demikian, sampai sekarang belum ada pelanggaran dari aturan ini. Yang ketujuh, hair pulling, fish hooking, and biting. Menjambak rambut dan menggigit lawan mungkin sudah pasti. Dimanapun kompetisi bela dirinya, aturan ini pasti berlaku. Dan untuk fish hooking sendiri adalah memasukkan jari ke hidung atau mulut lawan dan menariknya. Yang kedelapan, memegang pagar. Oktagon didesain untuk memastikan kedua gladiator bertempur tanpa ruang untuk melarikan diri. Tapi bukan berarti gladiator tersebut bisa memanfaatkan pagar ini. Memegang pagar sering sekali terjadi dalam pertandingan MMA. Dan yang paling terkenal, tentu saja Conor McGregor yang mencoba menyelamatkan diri dari amukan Khabib Nurmagomedov. Men, Conor mah gak cuma memegang pagar doang. Yang lutut di bawah lah, yang megang sarung tangan Khabib lah. Tapi berhubung Conor anak emas, jadi gak ada teguran maupun pengurangan poin apa-apa dari wasit. Untung Khabib menang dengan submisi. Nah, salah satu contoh memegang pagar yang paling ikonik juga adalah pertandingan Matt Hughes versus Carlos Newton dalam UFC 34 2 November 2001. Carlos Newton yang sudah dalam posisi skakmat mencoba menyelamatkan dirinya dengan memegang pagar. Wasit langsung memberikan teguran pada Newton. Dan di saat itu pula, Newton sadar bahwa riwayatnya tamat. Yang kesembilan, menyerang lawan setelah bel berbunyi. Yang satu ini lebih ke arah sportivitas kedua atlet, tapi masih banyak juga yang melanggarnya, entah karena terlalu kalut dalam adrenalin maupun sengaja. Salah satu yang paling populer adalah Paul Daly yang memukul Josh Koscheck dalam UFC 113. Selain kalah dalam pertandingan itu, Dana White pun mengeluarkan Paul Daly dari UFC. Dan untuk aturan terakhir, tentu saja, mencongkel mata. Yang satu ini pun sudah cukup jelas. Mencongkel mata tidak hanya berakibat pada karir atlet, namun juga pada hidupnya. MMA yang menggunakan sarung tangan 4 ons terbuka membuat terkadang jari tidak sengaja mencolok mata lawan. Namun alibi ini tidak bisa terus dipakai kalau insidennya terjadi terus-terusan. Salah satu fighter yang dikenal sering mencolok mata adalah Jon Jones, yang kemudian diteruskan oleh muridnya Daniel Cormier. Colok mata yang ia lakukan dalam UFC 226 berdampak besar bagi sejarah MMA. Selain menumbangkan sang titan Stipe Miocic dan membuatnya harus mengoperasi retinanya, Daniel Cormier pun menjadi fighter kedua yang berhasil mengukir sejarah sebagai seorang double champ. Itu tadi pembahasan 10 gerakan ilegal dalam MMA. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.